Pentingnya kebutuhan cairan bagi tubuh sangat berpengaruh pada kesehatan pasien. Penggunaan cairan infus perlu penanganan yang khusus karena harus diketahui jumlah tetesan cairan infus dalam satuan menit yang diberikan kepada pasien. Pergantian tabung infus tidak boleh terlambat agar mencegah adanya gelembung udara pada selang infus. Waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu botol cairan infus berbeda-beda pada tiap pasien tergantung pada kebutuhan pasien. Sehingga diperlukan pemantauan secara terus-menerus agar dapat menghindari timbulnya komplikasi yang dapat mempengaruhi keadaan pasien. Di mana perawat harus memeriksa satu persatu kondisi infus pasien secara berkala. Dengan cara tersebut kemungkinan terjadi kesalahan dalam memonitoring infus sehingga dapat membahayakan keselamatan pasien. Penggunaan alat yang mampu memonitoring kondisi infus jarak jauh sangat diperlukan untuk menangani keterbatasan waktu dan jarak antara ruang pasien dengan ruang perawat serta keterbatasan jumlah tenaga medis atau banyaknya jumlah pasien yang dapat menyebabkan banyak kendala. Seperti saat infus pasien akan habis perawat tidak mengetahuinya sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, seperti darah masuk ke dalam selang infus yang mengakibatkan pasien tidak menerima cairan infus dan pasien terlambat ditangani. Upaya yang dilakukan yaitu pembuatan infus pump menggunakan sistem iod sehingga dapat dilakukan pemantauan dari jarak jauh. Dengan menerapkan sistem pemantauan atau monitoring infus pump diharapkan dapat meminimalisir berbagai permasalahan dalam penanganan infus. Apa itu infus pump? Infus pump merupakan salah satu alat kesehatan dengan kategori life support yang digunakan untuk memberikan cairan elektrolit, antibiotik, obat-obatan, dan lain-lain ke dalam tubuh pasien melalui jalur intravenus dalam jumlah besar atau kecil dengan cara yang terkendali. Infus pump dapat mengatur aliran rata-rata jumlah cairan yang diberikan dan dapat diketahui berapa mililiter cairan yang diberikan serta berapa batas waktu pemberian cairan tersebut. Maka dari itu kami dari tim B Universitas Widya Husada Semarang membuat terobosan baru yaitu infus pump yang dapat memonitoring dari jauh dengan judul yang kami bawa ialah Monitoring of Infus Pump by IoTS. Mulai menghidupkan alat, maka pesawat akan memberi perintah prepare ke LCD TFT 35510, sensor bubble dan sensor occlusion. Maka display akan hidup dan akan menampilkan tampilan awal yaitu menu flow rate dan menu volume sehingga kita dapat memberi settingan sesuai yang diinginkan. Jika ingin men-setting flow rate maka tekan tampilan flow rate lalu atur flow rate sesuai yang diinginkan. Jika sudah maka tekan OK. Untuk mengatur volume infus yang akan dikirimkan ke pasien, maka tekan tampilan volume target lalu sesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan pasien. Kemudian jika telah sesuai maka tekan OK. Maka pesawat infusion pump akan bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan pengatur. Jika pasien membutuhkan masukan infus lebih kencang dan cepat maka tekan purge dan jika dirasa telah sesuai maka tekan stop dan pesawat akan bekerja kembali sesuai pengaturan sebelumnya hingga memenuhi target infus yang diberikan kepada pasien. Namun jika terjadi tekanan yang berlebih, maka pesawat akan mengirim sinyal atau notifikasi kepada monitoring Android yang dibawa oleh petugas rumah sakit, perawat suster, sehingga diharap petugas dapat memberi tindakan secara langsung dan segera mendatangi pasien tersebut untuk memberi penanganan khusus. Dan jika perawat tak kunjung datang maka oranak terkait yang berada di lokasi pasien dapat memberikan panggilan kepada perawat pada pesawat infusion pump juga memberi peringatan berupa notifikasi berupa tampilan pada display dan bunyi buzzer sehingga keluarga pasien yang berada di lokasi dapat memberikan panggilan kepada perawat melalui pesawat infusion pump.
Indikator baterai berfungsi untuk mengetahui indikator baterai infus pump. Jam berfungsi untuk mengetahui waktu jam secara real time. Koneksi IoT berfungsi untuk mengetahui konektivitas pada Android dengan infus pump. Flow rate mili per hour berfungsi untuk mengetahui kecepatan rata-rata aliran pada infus pump. Volume target tercapai berfungsi untuk mengetahui volume target yang sudah tercapai. Volume target berfungsi untuk mengetahui volume target pada infus set. Alarm occlusion sensor berfungsi untuk mengetahui indikator apakah terjadi trouble pada sensor oklusi. Alarm air sensor berfungsi untuk mengetahui indikator apakah terjadi trouble pada sensor gelembung. Alarm interlock door system berfungsi untuk mengindikasi apakah pintu terbuka atau tidak. Start button berfungsi untuk memulai tindakan. Stop button berfungsi untuk menghentikan tindakan. Emergency call button berfungsi untuk memberi peringatan ke Android bahwa terjadi masalah. IoTs berfungsi sebagai monitoring jarak jauh berbasis Android. 1. Flow rate mili per hour. 2. Target volume. 3. Target volume tercapai. 4. Alarm sensor occlusion, air, door. 5. Deny atau emergency call. Cara menggunakan alat. 1. Hubungkan alat dengan sumber listrik. 2. Tekan tombol power untuk menghidupkan alat dan blink akan mengautentifikasi sinyal yang diterima. 3. Siapkan infus set dengan botol cairan yang akan dimasukkan. Kemudian pastikan cairan sudah sampai ke ujung selang. 4. Buka pintu infus pump dan pasang selang infus ke infus pump dengan baik dan benar. 5. Tutup pintu infus pump secara rapat dengan mengaitkan pengunci pintu. 6. Setting flow dan jumlah volume yang akan diberikan ke pasien pada layar display. Jika sudah, maka tekan OK. Maka alat akan berjalan sesuai dengan settingan yang telah ditentukan. 7. Jika terdapat bubble, occlusion pada selang, atau cairan infus akan habis, maka buzzer akan berbunyi sebagai alarm, dan memberikan peringatan dengan cara mengirim notifikasi ke perangkat yang terhubung dengan blink. Maka tekan tombol emergency pada display, kemudian akan mengirim panggilan ke petugas perawat yang berada di luar ruangan melalui perangkat mobile. 8. Perawat dapat melakukan monitoring infus pump melalui perangkat mobile. 9. Jika ingin memberikan cairan infus kepada pasien dengan kecepatan maksimal, maka tekan tombol purge pada display. 10. Jika sudah selesai digunakan, lepas selang infus dari alat, kemudian matikan alat dan lepas kabel power dari soket.